Kalian mungkin sudah sangat familiar dengan arak Bali yang sudah sangat melegenda dan populer ini. Sekarang aku mau cobain arak guci yang udah disimpan setahun, ya kita akan cobain. Tapi tahukah kalian bagaimana proses pembuatan arak legendaris tersebut? So, aku akan mengikuti proses pembuatannya dan merangkumnya buat kalian semua. Ini dia proses pembuatan arak Bali. Ada sedikit kayak manis-manisnya gitu ya. Rasa buahnya tuh kayak kerasa banget gitu loh guys. So, sekarang aku berada di dapur Bali Mula, lebih tepatnya di Desa Les, bagian paling utara di Pulau Bali. Nah, di tempat ini tuh sangat unik karena mereka masih memproses pembuatan arak Bali yang masih sangat tradisional. Kita akan cek seperti apa proses pembuatan arak Bali dari awal hingga akhir. Untuk membuat arak Bali, pertama-tama yang dibutuhkan adalah bahan pokok untuk pembuatan arak Bali tersebut, yaitu tuak atau sari dari pohon lontar. Untuk memanen tuak pohon lontar bukanlah perkara mudah, karena pohon lontar cukuplah tinggi seperti pohon kelapa, yang tingginya bisa mencapai 10 sampai 15 meter. Dan ini semua dilakukan secara tradisional tanpa peralatan modern atau safety. Bagi warga di sini yang sudah dari dulu memanen tuak pohon lontar, hal ini terlihat mudah bagi mereka. Aku di sini ditemani juga oleh Jero Yudi yang akan menjelaskan sedikit bagaimana cara orang lokal mengambil tuak dari pohon lontar ini. Pak Jero, Ya, ini lagi proses apa nih sekarang? nah ini kan nyadap tuak. Jadi panen tuaknya ya seperti ini. Jadi dipanjat setiap pagi dipanen, ya. Terus sorenya hanya dipotong saja ujungnya itu. Itu yang diambil jadi jus dari tuaknya itu ya? Iya. Yang dipotong apanya ya, itu? Pohon lontar itu kan ada dua. Ya, ada kalau orang lokal sini bilang ada jantan, ada yang betina, ya ada laki ada cewek. Jadi, nah kalau yang laki itu seperti ini. Jadi dia ada bunganya tuh buahnya seperti stick gini. Ya, nah ini dimasas dulu. Kalau yang masih mudanya itu dimasas pakai kayu begini. Setiap hari mungkin ada yang 2 kali, itu mungkin selama seminggu kurang lebih ya. Nah ntar kalau ini udah lemes, nah ini ujungnya ini dipotong. Nah dari sinilah keluar jusnya itu yang kami sebut dengan nama tuak. Tuaknya. Nah, tuaknya itu netes kan teh. Nah ini ditampung. Nah di dalam ember ini ada media namanya serabut kelapa. Itu yang namanya lau. Nah itu yang membuat dia fermentasinya bagus. Semakin bagus launya itu, semakin bagus pula tuaknya. Setelah mendapatkan tuak dari pohon lontar, tuak tersebut pun disaring supaya bersih dan juga tuak ini bisa langsung dikonsumsi dan mengandung alkohol sebesar 7 sampai 12%. Wow, ini tuak yang baru diambil ya beli ya? Masih fresh, aku mau cobain dikit ya. Aku cobain. Rasanya tuak lontar ini seperti jus yang menyegarkan dengan sedikit rasa kecut. Banyak warga lokal di sini biasanya mengkonsumsi tuak lontar ini dikarenakan prosesnya lebih simpel dan rasanya lebih ringan serta menyegarkan. Asem dan pahit-pahit gitu, tapi seger di tenggorokan. Ini enak sih, seger. Tambah lagi beli dikit beli. Oh ini enak banget. Enak. Jadi ini adalah buah lontarnya guys. Nah kalau buahnya tuh bisa langsung dinikmati ya. Ini seperti kolang kaling gitu guys.
Kayak kelapa gitu ya, daging kelapa ya. Enak nih, seger. Kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap di mana tuak lontar ini akan dijadikan arak khas Bali melalui proses penyulingan. Oke guys, jadi sekarang tuaknya akan diproses untuk menjadikan arak. Proses ini sebenarnya cukup sederhana, di mana tuak lontar tadi akan dimasak di media yang telah dimodifikasi untuk mengambil uap dari proses pemasakan tersebut. Yang dimana uap tersebut jika dingin akan menjadikan arak yang menghasilkan kadar alkohol 30-55%. Dikarenakan proses ini masih sangat tradisional, maka media kayu bakarlah yang akan digunakan sebagai api. Selain lebih murah, kayu bakar juga memberikan aroma yang lebih natural buat arak nantinya. Setelah itu api pun dinyalakan dan selagi menunggu tuak lontar mendidih, mereka pun menyiapkan empal lontar. Nah guys, buah lontar ini bagian empalnya nanti akan digunakan sebagai lapisan untuk menutupi pancinya supaya uapnya tuh nggak keluar ya. Jadi ini tuh bisa jadi kayak lem secara nggak langsung. Karena ini agak lengket-lengket gini, tapi nanti kalau kena panas, lengketnya tuh akan lebih kuat dan bisa menutupi pancinya supaya tidak bocor uapnya. Setelah tuak mendidih, tutup panci yang telah dilumuri empal lontar pun digunakan untuk menjadi wadah penutup dan memastikan tiada uap yang bocor selain melalui saluran bambu. Nah sekarang ini tuaknya lagi direbus untuk mencari uapnya dan ini udah di-seal semua ya pancinya. Jadi uapnya tuh gak akan keluar dan akan masuk ke bambu ini dan ini namanya tuh proses destilasi. Nah, destilasi itu untuk mendinginkan uap tersebut, guys. Dan ini sengaja dibuat panjang supaya nantinya araknya tuh yang keluar di sana itu udah dingin ya. Oke, yuk kita cek yuk. Nih, ini araknya nih, guys. Jadi yang tersisa itu adalah kadar alkoholnya. Dan nantinya kadar alkoholnya akan lebih tinggi ya. Kalau sebelumnya kan tuak sekitar 5 atau 10%, kalau ini bisa mencapai 20-40%, guys. Dan ini uap yang panas tadi karena sudah melalui proses destilasi di bambu ini akhirnya menjadi dingin, guys. Oh ya, di sini juga mereka membuat proses pembuatan gula lontar. Setelah itu, arak pun dites untuk mengetahui kadar alkoholnya. Biasanya, botol pertama hasil sulingan memiliki kadar alkohol yang tinggi. Setelah itu, botol kedua akan turun kadar alkoholnya. Dan seterusnya turun lagi kadar alkoholnya di sulingan ketiga. Proses pembuatan arak Bali ini memakan waktu seharian. Dan kini, saatnya buat aku mencoba arak Bali tersebut. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang ingin melihat dan berkunjung secara langsung untuk melihat proses pembuatan arak Bali, kalian bisa mengunjungi Dapur Bali Mula ini yang berlokasi di Desa Les, Buleleng, Bali. Di sini juga kalian bisa menikmati makanan khas lokal Desa Les dan nuansa Desa Les yang eksotis. Oke guys, kita udah lihat proses pembuatan araknya dari awal hingga akhir, tapi ada satu yang kurang, yaitu kita belum cobain araknya. So, kita akan cobain arak orinya yang 35% dulu. Ya, kita cobain dikit. Tesnya lembut. Di tenggorokan tuh nggak panas ya, lembut banget, enak. Ada sedikit kayak manis-manisnya gitu ya. Rasa buahnya tuh kayak kerasa banget gitu loh guys. Dan enak sih, nggak terlalu terkesan seperti alkohol yang 35% gitu. Enak. Sekarang aku mau cobain yang arak ori 45%-nya.
Ini lebih smooth lagi. Alkoholnya langsung kerasa banget di mulut ya. Ini juga ada yang 40%, kita cobain. Terus juga kalian bisa beli di sini dan juga bisa dibawa pulang. Nah guys, packaging araknya seperti ini, kalian bisa bawa pulang. Ini arak Bali yang benar-benar masih tradisional dan diproses dengan sangat baik. Dan begitu juga ini gula lontarnya. Nih, kalian bisa beli juga. Oke deh guys, kurang lebih seperti itu videonya. Sekarang kalian tahu proses pembuatan arak Bali yang tradisional. Ambil Senti, see you di video selanjutnya.